membahas materi mengenai akuntansi aset pada aset lancar. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, serta analisis laporan keuangan penyajian kas pada laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta. Untuk materi lebih lanjut, mari perhatikan video berikut. Baiklah, untuk materi pertama yaitu kas dan setara kas. Kas memiliki arti yaitu uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek dan deposito yang sangat liquid yang dapat dikonversi atau diuangkan dalam bentuk uang tunai dalam waktu yang singkat, biasanya kurang dari atau sama dengan 3 bulan, tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tapi tidak termasuk piutang dan persediaan. Pengakuan kas dan setara kas. Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Sedangkan setara kas diakui berdasarkan surat pemindah bukuan dari rekening kas di kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan. Pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas. Selanjutnya, untuk pengungkapan kas dan setara kas dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rincian kas dan setara kas. Yang kedua, kebijakan manajemen setara kas. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang dianggap penting. Materi yang kedua yaitu mengenai investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan badan layanan umum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dan aset tetap bukan merupakan investasi. Terdapat 3 karakteristik investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan. Karakteristik yang kedua, investasi jangka pendek ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, badan layanan umum dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Penyajian, investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Adapun pengakuan dari investasi jangka pendek ini, yang pertama adalah kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut, sehingga diperoleh badan layanan umum. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Untuk pengukuran sendiri, investasi jangka pendek harus dicatat dalam neraca berdasarkan biaya perolehan. Jika investasi jangka pendek dalam bentuk deposito, maka dicatat sebesar nilai perolehan deposito tersebut. Penyajian, investasi jangka pendek disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Pengungkapan, adapun beberapa hal yang harus diungkapkan di akun investasi jangka pendek dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama adalah rincian jenis dan jumlah penempatan dana. Yang kedua adalah jenis mata uang. Ketiga, jumlah penempatan dana pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang keempat, kebijakan akuntansi. Dan yang terakhir adalah badan layanan umum yang utamanya mengelola investasi menyajikan analisis portofolio investasi. Kebijakan investasi yang dimaksud adalah 1. Penentuan nilai tercatat dari investasi. Kedua, perlakuan perubahan dalam nilai pasar investasi lancar yang dicatat pada nilai pasar, dan jumlah signifikan yang dilaporkan sebagai penghasil investasi untuk bunga,
royalti, dividen, dan sewa pada investasi jangka panjang dan lancar, serta laba dan rugi pada pelepasan investasi lancar dan perubahan nilai pada investasi tersebut. Piutang usaha. Adapun definisi dari piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU, yaitu mencakup tagihan atau utang yang harus dibayarkan kepada badan layanan umum oleh individu atau organisasi yang menggunakan layanan tersebut. Sebagai contoh piutang usaha ialah tagihan air, tagihan transportasi umum, dan tagihan pajak. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, terdapat penyerahan barang, jasa, serta uang atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait. Dan ketiga, jangka waktu pelunasan. 2. Pengakuan. Yang pertama, piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Yang kedua, piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Yang ketiga, apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan. Dan yang terakhir, apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. Yang ketiga, pengukuran. Yang pertama, piutang diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan atau net realizable value setelah memperhitungkan nilai penyisian piutang tak tertagih. Yang kedua, penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang atau persentase dari pendapatan. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, piutang usaha yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca, sedangkan piutang usaha yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun disajikan dalam kelompok aset non-lancar. Yang kedua, piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya, hal-hal yang dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, rincian jenis dan jumlah piutang. Yang kedua, jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang ketiga, jumlah penyisihan kerugian piutang yang dibentuk disertai daftar umur piutang. Lalu, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan kerugian piutang, jumlah piutang yang dijadikan agunan, dan yang terakhir jumlah piutang yang dijual atau ancak piutang. Materi selanjutnya yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang di luar kegiatan operasional BLU. Transaksi piutang lain-lain ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, terdapat penyerahan barang atau jasa atau uang di luar kegiatan operasional. Yang kedua, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, jangka waktu pelunasan. Contohnya seperti piutang pegawai, piutang bunga, dan piutang sewa. Piutang lain-lain ini diakui pada saat yang pertama, saat barang, jasa, atau uang diserahkan, walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Kedua, piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Ketiga, apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan. Dan yang keempat, apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. Pengukuran piutang lain-lain diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah perhitungan nilai penyisihan piutang
Penyisihan kerugian piutang tak tertagih dibentuk berdasarkan nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyajian dan pengungkapan. Piutang lain-lain disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca. Piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bersih, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu rincian jenis dan jumlah piutang, kemudian jumlah piutang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Baik, materi selanjutnya adalah kaidah penyajian kas. Penyajian kas pada aset lancar. Yang pertama, jika kas memenuhi definisi aset lancar, yaitu suatu kas tersebut diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Yang kedua, kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU, maka kas tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Yang ketiga, penyajian kas sebagai aset lancar tergantung pada dua kriteria, yaitu apakah kas tersebut merupakan hak pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN atau APBD. Yang keempat, kas diklasifikasikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Yang kelima, kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selanjutnya, analisis kas pada laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan laporan posisi keuangan pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta, terdapat dua macam kas. Yang pertama, kas lainnya dan setara kas. Yang kedua, kas pada Badan Layanan Umum. Kas lainnya dan setara kas mengalami surplus sebesar Rp185.845.691. Disebut surplus karena kas lainnya dan setara kas pada 31 Desember 2021 sebesar Rp796.791.400 mengalami kenaikan pada 31 Desember 2022 sebesar 23,32% atau Rp982.637.091. Kemudian, akun kas yang kedua yaitu kas pada Badan Layanan Umum mengalami surplus sebesar Rp6.808.948.609. Disebut surplus karena pada tanggal 31 Desember 2021, kas pada Badan Layanan Umum sebesar Rp25.228.259.520 mengalami kenaikan sebesar 26,1% menjadi Rp31.538.129. Sehingga total surplus kas pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp6.994.794.300 dengan total kas sebesar Rp32.519.845.220. Hal ini dapat kita buktikan pada laporan arus kas Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada 31 Desember 2022 dengan kenaikan surplus sebesar 25,92%. Lalu, dari manakah surplus tersebut didapatkan? Mari kita bedah dengan jelas melalui laporan arus kas. Pertama, kita membedah arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, arus masuk kas dari aktivitas operasi dimulai dari pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat, sampai pendapatan PNBP umum. Total arus masuk kas ini mengalami surplus sebesar 19,56% atau kenaikan sebesar Rp10.562.891.402.
Kemudian, arus keluar kas pada aktivitas operasi dimulai dari pembayaran pegawai sampai dengan penyetoran PNBP ke kas negara mengalami kenaikan pengeluaran sebesar 9,86% atau sebesar Rp54.634.655.875. Sehingga dapat kita simpulkan arus kas dari aktivitas operasi yang menyumbang surplus sebesar 599,54%. Surplus terbesar adalah pada pendapatan dari pengembalian belanja pada layanan umum tahun anggaran yang lalu dan pengeluaran terbesar dari pembayaran perjalanan dinas. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus masuk kas pada aktivitas investasi dimulai dari penjualan atas peralatan dan mesin sampai perolehan atas aset tetap lainnya atau aset lainnya mengalami surplus sebesar 15,92% atau kenaikan sebesar Rp166.264.828. Sedangkan arus keluar kas pada aktivitas investasi dari perolehan atas peralatan dan mesin sampai perolehan atas aset tetap lainnya atau aset lainnya mengalami penurunan atau defisit pengeluaran sebesar 3,54%. Surplus terbesar yaitu pada penjualan atas aset tetap lainnya atau aset lainnya, sedangkan arus keluar cukup mengalami penurunan pada perolehan atas aset tetap lainnya atau aset lainnya, sehingga dapat kita simpulkan arus kas dari aktivitas investasi mengalami defisit sebesar 3,88%. Kemudian, yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas transistoris. Arus masuk kas pada aktivitas transistoris mengalami defisit sebesar 1,50% atau sebesar Rp365.355.351. Ini terjadi pada penerimaan perhitungan pihak ketiga. Sedangkan arus keluar kas pada aktivitas transistoris mengalami kenaikan pengeluaran sebesar 1,09% atau sebesar Rp245.576.958. Ini terjadi pada pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Sehingga dapat kita simpulkan arus kas pada aktivitas transistoris mengalami defisit sebesar 76,62%. Dari rincian penjelasan laporan arus kas tersebut bahwa kas pada Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta mengalami surplus sebesar 25,92% atau sebesar Rp6.694.794.300 pada kas lainnya dan setara kas dan kas pada Badan Layanan Umum.